warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazla Alia Hafni dari kelas TK 1A Politeknik Negeri Medan. Di video ini saya akan memaparkan tentang teori superposisi. Teori superposisi menyatakan bahwa dalam rangkaian linier dengan beberapa sumber arus dan tegangan untuk setiap elemen dalam rangkaian adalah jumlah arus dan tegangan yang dihasilkan oleh masing-masing sumber yang bekerja secara independen. Maka, untuk menghitung kontribusi masing-masing sumber secara mandiri, semua sumber lainnya harus dihapus dan diganti tanpa mempengaruhi hasil akhir. Saat melepas sumber tegangan, tegangannya harus diatur ke nol yang setara dengan mengganti sumber tegangan dengan korsleting. Saat melepas sumber arus, arusnya harus disetel ke nol yang setara dengan mengganti sumber arus dengan sirkuit terbuka. Untuk lebih paham ya, ayo kita kerjakan bareng-bareng contoh soal berikut. Tentukan besarnya masing-masing arus pada R1, R2, R3, dan tegangan pada R1, R2, R3. Jika diketahui V1 atau E1 sama dengan 10 volt, V2 atau E2 sama dengan 6 volt, R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, dan R3 sama dengan 6 ohm. Dikatakan di awal bahwa rangkaian superposisi adalah kita harus mematikan salah satu sumber, maka di sini kita matikan sumber E2. Oke, kita mulai kerjakan. Pertama kali yang harus dikerjakan adalah mencari R total dengan menggunakan rangkaian seri paralel. Maka R total sama dengan R1 ditambah R2 paralel R3. Maka R total sama dengan R1 ditambah R2 dikali R3 dibagi R2 ditambah R3. R total sama dengan 2 ditambah 3 dikali 6 dibagi 3 ditambah 6. Maka dapat hasilnya R total adalah 4 ohm. Oke, dengan menggunakan hukum ohm kita mencari I total. Maka rumusnya adalah V1 per R total. Maka I total adalah 10 per 4 dan hasilnya adalah 2,5 ampere. I total ini sama dengan juga dengan IR1 atau arus pada resistor 1. Setelah kita dapat R1, maka kita cari IR2 dengan menggunakan rumus pembagian arus. IR2 sama dengan I total dikali R3 dibagi R2 tambah R3. IR2 sama dengan 2,5 kali 6 dibagi 3 tambah 6. Maka IR2 didapat adalah 1/2/3 ampere. Maka sekarang kita cari adalah IR3 atau arus pada resistor 3 sama dengan I total dikurang IR2. Maka IR3 sama dengan 2,5 dikurang 1/2/3. Maka hasil yang didapat adalah 5 per 6 ampere. Sekarang kita masuk mengerjakan VR2 sama dengan IR2 dikali R2, maka VR2 sama dengan 1/2/3 dikali 3. VR2 maka hasilnya adalah 5 volt. VR3 sama dengan VR2 yaitu 5 volt. Maka VR1 adalah I total dikali R1. Maka 2,5 dikali 2 sama dengan 5 volt. Dengan diperolehnya semua tegangan pada arus masing-masing resistor, maka rangkaian superposisi 1 menjadi rangkaian berikut. Dapat perhatikan gambarnya. Setelah kita mencari rangkaian superposisi 1 dengan mematikan E2, sekarang kita mematikan E1. Sama rumusnya seperti mematikan E2, menggunakan rangkaian seri paralel pada R total. Maka R totalnya didapat adalah 7,2 ohm. I totalnya sama dengan 5 per 6 ampere. Dengan menggunakan rumus pembagian arus, IR2 didapat adalah 1/3 ampere. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1, IR1 didapat adalah 0,5 ampere.
VR2 adalah 1 volt, VR1 1 volt, dan VR3 adalah 5 volt. Dapat dilihat pada gambar berikut. Tahap terakhir adalah menjumlahkan masing-masing tegangan dan arus pada tiap-tiap resistor pada rangkaian superposisi 1 dan rangkaian superposisi 2. Didapat VR1 sama dengan VR1 pada rangkaian posisi 1 ditambah VR1 pada rangkaian posisi 2, maka dia dapat adalah 4 volt. VR2 sama dengan 6 volt, VR3 sama dengan 0 volt, IR1 sama dengan 2 ampere, IR2 sama dengan 2 ampere, dan IR3 sama dengan 0 ampere. Teorema ini dapat digunakan untuk menganalisa rangkaian yang di dalamnya mengandung sumber DC dan AC. Kita matikan sumber AC, maka sumber DC yang bekerja. Setelah itu, sumber AC yang dimatikan, maka sumber AC yang bekerja. Masing-masing hasil perhitungan dijumlahkan, lalu didapatlah hasil yang sebenarnya.